Tahun 2026 akan menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam industri pertahanan. Untuk pertama kalinya Indonesia akan memproduksi secara massal jet tempur generasi 4.5 dengan nama F-33 versi lokal dari KF-21, Baromai hasil kerjasama dengan Korea Selatan. Langkah ini dikukuhkan setelah pemerintah Indonesia dan Korea Selatan resmi menandatangani revisi perjanjian proyek KF-21 pada ajang Indo-Defense 2024. Revisi tersebut tidak hanya memperhalus hubungan diplomatik yang sempat renggang, tapi juga membuka jalan bagi Indonesia untuk merakit dan memproduksi F-33 secara lokal melalui PT Dirgantara Indonesia atau PTDI. Dari ketegangan menuju kolaborasi. Kerjasama pengembangan KF-21 sempat menemui kendala besar. Salah satunya adalah belum tuntasnya pembayaran kontribusi Indonesia sebesar 1,6 triliun won. Selain itu, kasus penahanan 5 teknisi PTDI di Korea Selatan karena dugaan pencurian data sensitif sempat menggemparkan publik. Untungnya semua tudingan terbukti tidak berdasar dan para teknisi dipulangkan setelah hanya ditemukan menyimpan catatan rapat biasa. Kini dengan adanya revisi kesepakatan, kontribusi Indonesia dipangkas menjadi 600 miliar won. Dari jumlah tersebut, 400 miliar won telah dilunasi, sementara sisanya 200 miliar won akan dicicil hingga tahun 2034. Pemerintah RI bahkan diberikan keleluasaan untuk menyelesaikan pembayaran melalui skema barter komoditas, membuat beban anggaran jadi lebih ringan. Indonesia pegang lisensi produksi. Yang paling krusial dalam revisi ini adalah pemberian lisensi produksi penuh kepada PTDI. Artinya Indonesia tidak hanya sebagai konsumen, tetapi kini menjadi produsen jet tempur modern berteknologi tinggi. Produksi F-33 akan menjawab kebutuhan kekuatan udara TNI AU, sekaligus membuka peluang besar untuk ekspor ke negara-negara tetangga. Salah satu yang langsung menunjukkan minat serius adalah Malaysia, yang selama ini sudah mengoperasikan FA-50, pendahulu dari KF-21. Malaysia calon pembeli pertama, bukan tanpa alasan jika Malaysia dijagokan sebagai pembeli pertama F-33. Menurut pernyataan resmi dari KAI, Korea Aerospace Industry, Malaysia memiliki potensi tinggi untuk mengoperasikan F-33 karena familiaritas mereka dengan sistem FA-50 dan kebutuhan mengganti pesawat lama seperti Sukhoi Su-30 MKM dan FA-18 Hornet yang akan pensiun antara 2035-2040. Regional Manager KAI untuk Asia, Park Sang-sin, bahkan secara terbuka menyatakan bahwa KF-21 dan F-33 adalah solusi optimal untuk kebutuhan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM. Dampak ekonomi dan strategis. Jika rencana ekspor F-33 ke Malaysia benar-benar terrealisasi, Indonesia berpotensi mendapatkan pemasukan devisa besar dari sektor industri pertahanan. Ini sekaligus menjadikan Indonesia sebagai pemain baru dalam ekspor alat utama sistem senjata alutsista di kawasan Asia Tenggara. Kepala DAFA Defense Acquisition Program Administration Korea Selatan, Seok Jong-gun, menyatakan bahwa kerjasama ini akan diperluas ke sektor lainnya seperti kapal selam, sistem pertahanan udara, dan daya tembak. Artinya, produksi F-33 bisa menjadi awal dari kolaborasi strategis yang lebih luas antar kedua negara. Langkah besar menuju kemandirian pertahanan. Produksi F-33 bukan hanya tentang kemampuan membuat jet tempur. Ini adalah simbol kemandirian teknologi dan kekuatan diplomasi Indonesia di mata dunia. Dengan lisensi produksi di tangan, dukungan penuh dari pemerintah serta potensi pasar di kawasan ASEAN, F-33 adalah bukti bahwa Indonesia bisa melangkah lebih jauh dalam industri pertahanan global.